warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma qadaa ajal, wa ajalun musamman indah, tsumma antum tamtarun. Wa wallahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, wa ya'lamu ma taksibun. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang ada di masjid ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ingat, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tutup telinganya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ucapan yang sering kita dengar. Bahkan sebagian manusia merasa jenuh ketika disuruh bertakwa. Hari ini disuruh bertakwa, kemarin disuruh bertakwa, minggu lalu, tahun lalu ratusan kali kita hadir di masjid ini disuruh bertakwa. Tapi sebagian manusia tidak paham apa itu takwa. Takwa bukanlah ucapan yang keluar dari lisan, bukanlah status dan diganti-ganti, tapi takwa adalah mengingat Allah dan tidak melupakannya, taat dan patuh terhadap perintahnya dan tidak durhaka kepadanya, serta mensyukur nikmatnya dan tidak kufur kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam. Alhamdulillah. Tuhan yang rahimahullah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang bersih dari dosa? Adakah manusia yang tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap setan? Saya rasa semua manusia pernah terjebak dalam perangkap-perangkap setan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Secara kasat mata, kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam perangkap-perangkap setan. Tapi sebagian merasa tidak pernah berbuat dosa. Jemaah, ada dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Jika orang tua mendapati anaknya berzina, maka saya yakin orang tua akan membuat tindakan yang sangat keras. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi sebagian dari kita meremehkan suatu hal yang ini. Dosa apa itu para jemaah? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa meninggalkan sholat. Keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Dan sebagian para ulama berpendapat dia telah kafir, berhak dibunuh dalam bentuk kemurtadannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal ahdan ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir yaitu salat. Maka siapa yang tidak salat maka dia telah kafir. Alhamdulillah. Wallahi jamaah, tugas orang tua hari ini, hari-hari bulan Ramadan, ada di mana anak kalian? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan salat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat, anak-anakmu, istrimu, dan bersabarlah jika engkau menyuruhnya. Jemaah, berapa banyak orang keluar rumah berjalan kaki, naik motor, naik mobil, pulangnya sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika dia mau keluar rumah, dia memasang kancingnya sendiri. Dan ketika dia sampai di rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazah. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan dan melihat kemungkaran itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Walaysat taubatal ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Taubat tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang menunggu datangnya ajal. Dan ketika ajal datang kepada mereka, mereka berkata, sekarang saya tobat. Tidak ada kata tobat. Wallahi jemaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan. Ketika kematian datang kepada kalian, kalian hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kewajiban salat ini para jemaah. Orang yang
sakit pun tetap wajib sholat. Bagaimana jika dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dan bagaimana jika dia tidak bisa tayamum? Ditayamumi. Dan bagaimana jika dia penuh dengan najis? Dibersihkan. Karena berapa banyak orang yang sakit lalu masuk rumah sakit sepekan, 2 pekan, sebulan tidak pernah sholat. Keluarganya tidak memperdulikannya. Dan sebagian mengatakan nanti kalau dia sembuh dia akan sholat. Siapa yang menjamin kau keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit berupa bangkai? Alhamdulillah. Bila menurut para ulama, kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati tidak perlu disolatkan, karena ketika dia hidup dia tidak mau sholat. Masa kita disuruh mensolatkan dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikinkan jurang untuk dia. Tidak main-main para jamaah. Maka siapa yang pernah tinggalkan sholat, segeralah bertobat. Yang punya keluarga belum sholat, walaupun keluarga itu orangnya baik, orangnya jujur, tetapi dia tidak jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah, Rasulullah yang dijamin masuk surga, berapa rakaat beliau sholat dalam sehari? Yang wajib 17 rakaat, sholat hadis beliau 11 rakaat, sholat rawatib beliau 12 rakaat, 40 rakaat para jamaah. Dan kita yang banyak dosanya meremehkan urusan sholat ini. Kata Rasulullah SAW, Inna rajulan yusallina 60 sana. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya tidak akan diterima. La'allahu yutimma ruku'a wa yutimma sujuda wa yutimma sujuda wa la yutimma ruku'a. Sholatnya salah-salah, rukunya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna.